Bagan Konsorsium 303 soal perjudian yang mencatut nama mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo mengemuka ke publik. Bahkan beberapa waktu pasca penetapan status tersangka terhadap Irjen Pol Verdi Sambo, polisi menggeledah beberapa lokasi berkaitan dengan perjudian. Tentu menjadi pertanyaan publik dong, apakah kemudian penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di beberapa lokasi berkaitan dengan perjudian ini ada kaitannya dengan konstruksi kasus yang menewaskan Brigadir Yosua? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Irjen Verdi Sambo resmi dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri. Keputusan ini dikeluarkan Komisi Etik Profesi Polri Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Verdi Sambo dinyatakan melanggar etik dalam penanganan kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dalam sidang kode etik yang berlangsung sejak Kamis pagi hingga Jumat dini hari atau sekitar 16 jam. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Ya, meskipun yang bersangkutan mengajukan banding, ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal 69 dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja. Nanti untuk sekretaris KKEP banding ya dalam waktu jangka 21 hari akan memutuskan ya keputusannya. Ya, apakah keputusannya tersebut sama dengan keputusan yang disampaikan pada hari ini atau ada perubahan. Ya, yang jelas yang bersangkutan pun sudah menerima apapun keputusan yang akan diambil oleh sidang banding nantinya. Irjen Pol Verdi Sambo yang sebelumnya telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari kepolisian dan mengajukan banding atas putusan tersebut, proses peradilan ini masih akan berlanjut. Sementara itu sehari sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama jajarannya datang memenuhi undangan Komisi 3 DPR RI dalam rapat dengar pendapat mengenai peristiwa tragis yang dialami Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Polisi Listio Sigit menguraikan bagaimana peristiwa keji yang dialami Brigadir Yosua terjadi hingga pihaknya merasa yakin menempatkan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana. Ada situasi menarik dalam keseluruhan proses dengar pendapat tersebut, khususnya saat anggota Dewan Dipo Nusantara yang berasal dari fraksi PKB mempertanyakan tentang jaringan judi konsorsium 303 yang beredar luas di media sosial. Meski masih memiliki waktu selama 2 menit, pimpinan sidang saat itu menginterupsi hingga terjadi perdebatan kecil. Soal bagan jaringan konsorsium judi 303 yang beredar luar di media sosial. Saya kira hal ini juga perlu diklarifikasi oleh Pak Kapolri beserta jajarannya. Karena seminggu setelah bagian jaringan konsorsium 303 beredar, sekarang ini muncul konsorsium 303 yang baru tersebar di luar medsos. Pada bagian jaringan yang pertama, Pak Verdi Sambo berada di puncak struktur yang melibatkan beberapa jenderal bintang 1 dan bintang 2 serta beberapa nama sipil yang menjadi pemasok dana judi. Sedangkan pada bagian konsorsium judi 03 yang baru menampilkan Kabareskrim Komjen Pol Agus Adrianto di puncak strukturnya. Interupsi sudah beredar, Ketua. Sebaiknya sebagai anggota Komisi 3 kita berbicara berdasarkan data dan fakta. Jadi izin pimpinan. Saya masih interupsi. Saya yang interupsi, saya bang anggota. Sebentar interupsi, pimpinan. Hak Nggak anggota bisa itu, maaf, pimpinan nggak bisa. Saya masih interupsi. Bentar, Kenapa saya interupsi juga dipotong? pimpinan. Nggak boleh interupsi, kok mengejas dipotong. anggota bertanya. Apa tidak boleh dipotong. memotong saya masih interupsi. Bapak juga memotong orang ngomong, Nggak biarkan bisa, dulu. saya interupsi Selesai kok. anggota saya, Pak. Saya interupsi, Pak. Ya, pimpinan tegas pimpinan. Baca tatipnya. Kalau dikasih mana Saya yang interupsi. harus bicara duluan. Kalau lagi interupsi, boleh.
sangat ingin mengetahui dengan jelas benarkah diagram yang selama ini beredar luas di masyarakat benar adanya. Adakah keterkaitan antara pembunuhan Brigadir Yosua dengan diagram-diagram tersebut? Dari mana diagram-diagram ini berasal? Dan yang tak kalah penting, benarkah ada jaringan polisi dalam praktik perjudian online yang semakin marak di masyarakat itu? Tim Fakta berupaya mengurai jawaban ini satu persatu dan menemui Dipo Nusantara. Pak Dipo ya. Pak Dipo? Oke. Ntar dulu. Ya. Masalah apa dulu? Ya, kita boleh aja Pak wawancara di sana Pak sambil kita ngobrol Pak. Pak Dipo, yang ingin saya tanyakan pertama begini Pak Dipo. Tadi saya mengikuti rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan pihak Kapolri. Nah, ini kemudian yang dipertanyakan bahkan ini lintas fraksi Pak, mempertanyakan soal diagram konsorsium 303 atau judi online dan juga Kaisar Sambo dalam tanda kutip. Apa yang bisa dijelaskan Pak? Kenapa ini dipertanyakan? Jadi gini, sebenarnya ini kan banyak berita yang menurut sebagian orang hoak, menurut sebagian orang masih remang-remang, ya kan? Jadi saya mempertegas kepada Kapolri untuk mempertanyakan apakah bagian-bagian itu betul apa enggak gitu. Jadi belum selesai saya membacakan bagian-bagian itu semua, ya kan? Itu langsung dipotong sama salah satu ketua tadi kan, Mbak bisa lihat sendiri. Itu yang mau saya tanyakan itu. Sebenarnya nggak ada hal yang baru dalam hal ini, cuma saya mempertegaskan dengan mempertanyakan bahwa betul nggak bagian ini, kita ingin. Saya tanyakan kepada Anda ya Pak Dipo ya, apakah kemudian Anda melihat korelasi antara, misalnya kita lihat tadi sudah disampaikan oleh Pak Dipo, ada beberapa kejadian atau peristiwa pihak kepolisian kemudian melakukan penggerbekan terkait dengan judi online di beberapa daerah, saya sebut ada PIK, kemudian di Medan, beberapa hari setelah penetapan terhadap Irjen Pol Ferdisambo. Anda melihat ada korelasi terkait dengan dua hal ini Pak Dipo atau bagaimana? Dikatakan enggak juga, kita kurang paham, tapi kok waktunya kok pas terus ini ya kan? Jadi waktunya pas Kapolri menyatakan bahwa judi online harus diberantas semua, ternyata seluruh Indonesia rata-rata udah memberantas semua. Sementara di hadapan anggota Dewan, Kapolri Jenderal Listio Sigit menyebutkan pihaknya masih akan mendalami terkait diagram yang beredar luas di media sosial. Namun Kapolri menegaskan jika memang terbukti siapapun anggota yang terlibat praktik perjudian baik online maupun darat pasti akan segera dicopot. Terkait dengan masalah konsorsium, demikian juga dengan cat yang lain. Jadi saat ini kami sedang melakukan pendalaman, Pak. Jadi Propam saya minta untuk melakukan pendalaman. Namun di sisi lain, saya tegaskan bahwa terkait dengan masalah judi, ini sebenarnya pengungkapannya 1 tahun ini dari Januari sampai Agustus itu kita telah mengungkap kurang lebih 641 judi online dan 1.408 perkara judi konvensional. Jadi ada kurang lebih 3.296 tersangka. Sementara untuk bulan Agustus ini 286 perkara judi online dan 453 perkara judi konvensional dengan tersangka 1.298 tersangka. Di sisi lain, operasi penggerebekan di sejumlah kantor yang menjadi pusat judi online di seluruh Indonesia terus saja berlangsung. Sejumlah karyawan dan pengelola ditangkap jajaran kepolisian. Sayangnya, yang tertangkap hanyalah pekerja rendahan, marketing, maupun pelaku pemain judi. Sementara tak satu pun gembong maupun bos dan bandar besar yang berhasil diringkus. Rata-rata yang tertangkap hanyalah karyawan semata. Tidak hanya itu, situs-situs judi online juga terus tumbuh dan berkembang. Aparat berwenang seolah tak dapat membongkar praktik perjudian ini. Aksi-aksinya hanya sebatas di permukaan semata. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa tidak akan main-main dan akan menindak tegas semua yang terlibat dalam judi online. Di hadapan Komisi 3 DPR RI, Kapolri menyatakan bahwa di masa kepemimpinannya tidak akan membiarkan praktik perjudian terus berjalan. Karena memang kemudian ini menjadi perhatian nasional, saya sudah perintahkan kepada seluruh pimpinan wilayah, Kapolres, Kapolda, Direktur, bahkan pejabat Mabes, saya minta tidak ada lagi
yang namanya judi, apakah itu judi online, apakah itu judi darat, yang masih nanti kemudian ada kegiatan. Jadi kalau itu nanti saya dapati, pejabatnya pasti saya copot.